Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'mah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa terpanjat kepada Zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat yang telah memberikan kita berbagai nikmat, baik nikmat sehat maupun nikmat sempat, terutama nikmat iman dan nikmat hidayah yang senantiasa membuat kita taat. Semoga menghantarkan kita menjadi manusia yang sukses selamat dunia akhirat. Selawat beriring salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan umat dan alam, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang insan permata nilam yang namanya kita sebut siang dan malam, sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bersama-sama menyaksikan program Safrahan Sahabat Permata Berbagi Kisah dan Teladan. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama membahas suatu tema, yaitu kecerdikan yang dianggap bodoh. Sahabat Permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita menemui, bahkan bisa jadi kita sendiri yang menjadi pelakunya, bahwa kita merasa bahwa kita adalah orang yang cerdik, kita adalah orang yang pintar, kita adalah orang yang pandai. Namun sejatinya ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Kita adalah orang yang bodoh. Kita adalah seseorang yang telah dipercundangi oleh rasa kecerdikan, rasa kepintaran dan kepandaian kita sendiri. Dan karena itu, pada kesempatan hari ini, mari sama-sama kita sedikit berbagi terkait dengan sebuah kisah yang semoga dapat menjadi wasilah untuk menyadarkan kita bahwa dalam hidup ini kita harus benar-benar menjadi orang yang cerdik dan bijak. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan bahwa pada suatu hari ketika seorang pengusaha sedang memotong rambutnya pada seorang tukang cukur yang berdomisili tidak jauh dari kantornya. Lalu di saat mereka sedang melakukan kegiatan memotong rambut tersebut, maka mereka melihat ada seorang anak kecil yang berlari-lari dan melompat-lompat di depan mereka. Melihat kejadian itu, maka si tukang cukur pun berkata kepada si pengusaha itu, "Pak, itu namanya Bejo. Dia anak yang paling bodoh di dunia ini." Sang pengusaha heran, lalu bertanya, "Apa iya benar?" Lalu tukang cukur pun memanggil Bejo itu. Ia lalu merogoh kantongnya dan mengeluarkan lembaran uang Rp1.000 dan Rp500. Lalu si tukang cukur ini menyuruh si Bejo untuk memilih. "Bejo, kamu boleh pilih atau ambil salah satu saja dari uang ini. Terserah, kamu mau pilih uang yang mana. Ayo cepat, silakan pilih," kata si tukang cukur kepada Bejo. Sahabat permata dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat pilihan yang ditawarkan oleh tukang cukur ini, maka Bejo pun langsung berupaya melihat ke tangan tukang cukur, di mana ada uang Rp1.000 dan ada uang Rp500. Lalu dengan cepatnya, tangan si Bejo mengambil uang Rp500. Melihat kejadian tersebut, maka si tukang cukur dengan penuh perasaan benar dan merasa dia menang, lalu berbalik bertanya kepada sang pengusaha dan berkata, "Bapak lihat kan, benar kan yang saya katakan tadi? Bejo itu memang anak terbodoh yang pernah saya temui. Sudah tidak terhitung beberapa kali saya lakukan tes itu, tes yang sama seperti tadi, dan ia selalu mengambil uang logam yang nilainya paling kecil dari yang saya tawarkan." Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah sang pengusaha itu selesai memotong rambutnya, di tengah perjalanan pulang, dia bertemu dengan Bejo karena merasa penasaran dengan apa yang dilakukan dan dilihatnya sebelumnya, maka dia pun memanggil Bejo dan bertanya kepada Bejo, "Bejo, tadi saya lihat sewaktu saya sedang mencukur rambut saya dengan tukang cukur, lalu tukang cukur itu menawarkan uang lembaran Rp1.000 dan Rp500. Saya lihat kamu mengambil uang yang 500.
Kalau boleh saya tahu, kenapa kamu mengambil uang yang 500 dan tidak mengambil uang yang 1000? Padahal kan nilai yang 1000 itu 2 kali lipat, lebih banyak dibanding uang yang 500. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendengar pertanyaan dari si pengusaha itu maka beliau senyum lalu berkata, "Pak, saya tidak akan dapat lagi 500 setiap harinya karena tukang cukur itu selalu penasaran kenapa saya tidak ambil yang 1000. Kalau saya ambil yang 1000, berarti permainannya selesai dan saya tidak akan mendapatkan tawaran-tawaran berikutnya dan saya tidak akan mendapatkan kemungkinan untuk mendapatkan uang 500 rupiah." Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah singkat tadi maka ada pesan moral yang dapat kita ambil bahwa di dunia ini banyak kita temui orang yang merasa lebih pintar dibandingkan orang lain sehingga mereka sering menganggap remeh, menganggap rendah orang lain, bahkan menganggap bodoh orang lain. Bukankah kita harus menyadari dan mengetahui serta memahami bahwa kepintaran seseorang hanya Tuhanlah yang mengetahui. Oleh karena itu, alangkah bijaknya jika kita tidak menganggap diri kita lebih pintar dari orang lain, menganggap diri kita lebih baik dari orang lain, menganggap bahwa diri kita itu lebih cerdik dari orang lain, bahkan kita juga tidak boleh menganggap bahwa diri kita lebih benar dari orang lain. Setiap sikap yang diambil oleh orang lain, setiap pilihan yang dipilih oleh orang lain, tentunya mereka punya pertimbangan tersendiri, mereka punya sudut pandang tersendiri, yang bisa jadi hal tersebut tidak kita ketahui, dan bisa jadi sudut pandang mereka itu jauh lebih baik, jauh lebih cerdik daripada yang pernah kita bayangkan. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menjadikan kita pribadi yang cerdas, pribadi yang cerdik, namun tetap menjadi pribadi yang baik dan bijak. Akhirnya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di saprahan berikutnya. Sahabat permata, berbagi kisah dan teladan.